Oke, kompetensi menurut ini. Jadi istilah kompetensi itu karakter dasar diartikan sebagai kepribadian seseorang yang cukup dalam dan berlangsung lama. Jadi terus yang kedua, kriteria referensi berarti kompetensi dapat diukur berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Oke, ini saya skip aja. Ini juga saya skip. Nah, ini bagaimana sih kita mempersepsikan diri kita sendiri gitu kan? Bagaimana kalian mempersepsikan tentang diri kalian sendiri. Nah, kalian harus mengenal apa itu yang dimaksud dengan konsep diri. Konsep diri itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah gagasan tentang diri kita. Jadi kalau mungkin kayak saat ini nih, kayak misalnya yang cewek-cewek misalnya, saya ngefans sama BP misalnya kan, Blackpink gitu kan. Saya ingin memiliki apa ya, mungkin punya keinginan untuk seperti Lisa, seperti Jennie gitu kan. Taunya itu aja ya, yang lain saya juga nggak kurang paham. Nah, tapi ini yang dimaksud di dalam hal, atau yang cowok misalnya, yang cowok yang suka bola, membayangkan dirinya sebagai Cristiano Ronaldo misalnya kan, atau Frank Casey gitu. Nah, jadi itu adalah kita membayangkan diri kita itu seperti itu, suatu apa ya istilahnya, bisa idola kita pengennya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan konsep diri adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Dulu di awal-awal kalian ingat nggak saya pernah nanya apa sih menjadi kelebihan kalian di awal-awal perkuliahan kita, apa yang menjadi kelemahan kalian gitu. Nah itu saya sering menanyakan ke saya pernah menuangkannya dalam sebuah kuesioner ya waktu itu ya. Itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Jadi konsep diri adalah cara pandang kita yang merupakan pusat dari kesadaran dan tingkah laku kita. Konsep diri itu melibatkan perasaan, nilai-nilai yang kita anut, serta keyakinan yang kita miliki. Jadi ini mengaitkan diri kita dengan sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai. Misalnya tadi saya beberapa lihat mengatakan bahwa salah satu hal yang saya yakini adalah kejujuran misalnya ya gitu kan. Nah itu bagaimana kalian memikirkan diri kalian bahwa dimanapun situasi seperti apapun saya harus memiliki kejujuran, saya harus selalu jujur gitu kan misalnya. Nah bagaimanapun kondisinya, apapun dampak yang akan saya terima ketika saya jujur, saya akan tetap saya akan tetap berkata dan berperilaku jujur misalnya. Jadi konsep diri adalah bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Nah itu tadi yang saya bilang, ketika kalian mengidolakan seseorang, mungkin kalian berpikir saya ingin seperti dia gitu kan. Ketika kalian tapi kalian juga tahu bahwa kalian tuh diri kalian tuh seperti ini gitu kan. Nah, ketika kalian memang berkeinginan menjadi seseorang lain sebagai standar atau sebagai role model kalian, itu yang namanya etika keutamaan ya. Kalian akan melihat apakah gap itu terlalu jauh atau memang bisa diraih. Apa sih pentingnya konsep diri? Mempengaruhi proses pengembangan diri. Jadi kalian nanti mungkin sekarang ini mahasiswa, mungkin kalian masih dalam kelas, dalam kampus, dalam lingkungan rumah. Tapi nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, kalian nanti juga akan masuk ke dunia yang lebih luas. Jadi nggak cuma lingkungan kalian, tapi juga bisa jadi lingkungan baru di mana kalian nanti ditempatkan gitu, ditempatkan di tempat yang baru. Jadi konsep diri ini, kenapa kita harus memilih konsep diri? Karena nanti dapat memengaruhi kita bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kita mau menjadi seperti ini atau kita mau berkembang lebih jauh lagi. Dan akhirnya kita akan tahu bahwa nanti kita akan jadi seperti apa. Nah ini ngomong, kalian kan jadi PNS ya, maksudnya kalian masih siap jadi PNS. Itu karena bukan nggak mungkin ketika nanti suatu saat kalian untuk apa ya, untuk tidak jadi PNS atau untuk keluar dari stan atau untuk keluar dari kantor kalian. Tapi ketika nanti kalian suatu hal yang baru yang terkait dengan pengembangan diri kalian, bukan nggak mungkin gitu.
Kalian mungkin nanti berpikir bahwa ternyata konsep diri saya itu, pengembangan diri saya itu kasih, misalnya. Fine, selama kalian memang memahami bahwa konsep diri kalian seperti itu. Contoh misalnya, contoh ternyata kalian menyukai menyukai kayak semacam idol lah semuanya. Suka kalian suka nyanyi, kalian suka entertain misalnya kan. Nah, terus ternyata kalian memang punya bakat. Nah, ketika itu kalian mungkin nanti akan berpikir untuk meneruskan bakat kalian karena kalian merasa bahwa disitulah tempat saya yang cocok, misalnya. Konsep diri, jadi kita tidak dilahirkan dengan konsep diri. Jadi awalnya orang itu kan tidak memahami ya, seperti apa sih kita jadinya gitu. Nah, konsep diri itu berasal dan berkembang terutama sebagai akibat dari hubungan kita dengan orang lain. Beberapa hal, beberapa kejadian, beberapa lingkungan, beberapa interaksi dengan orang lain itu dapat mempengaruhi seseorang. Kalian mungkin dengar banyak ceritanya bagaimana orang yang tadinya saya apa ya, contoh yang paling banyak yang mungkin kalian tahu, kalian pahami. Oh, ini. Tapi saya lupa ya, itu siapa ya ilmuwannya? Saya lupa Alpha Edison apa Newton, saya lupa. Kalau nggak salah Alpha Edison kali ya. Yang ketika itu di sekolah, karena dia nggak bisa baca atau karena dia tidak bisa apa ya, tidak dianggap tidak pintar oleh gurunya atau kasarannya adalah dia bodoh lah gitu kan. Nah, sampai si gurunya itu menulis surat kepada ibunya bahwa mungkin sebaiknya anak ini tidak usah disekolahkan. Jadi karena percuma kayak semacam tidak ada kecerdasan, tidak memiliki kecerdasan, tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi saya lupa ya, kalau misalnya Einstein ada yang tahu itu sepertinya, Pak. siapa ya? Alpha Edison ya kalau ada. Einstein Iya, ya? yang dia terlalu pintar jadi terlihatnya seperti itu, makanya dianggap Gurunya mengirimkan surat, ternyata sama ibunya, Edison. kamu perlu tempat yang lebih bagus lagi gitu kan, untuk apa ya, ternyata orang Einstein ya. Edison. Nah, asal-usul konsep diri dari mana? Dari orang tua. Dalam kasusnya Einstein itu berasal dari ibunya. Dari saudara kandung, ini contohnya, misalnya nih saya punya adik ya. Adik saya itu kebetulan juga dia itu selalu mengikuti saya. Setiap saya TK di mana, saya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, bahkan ketika saya kuliah dimanapun dia mengikuti terus saya gitu kan. Bahkan eh, ini saya pun juga diikutin, kayak misalnya kesukaan saya terhadap bola meskipun adik saya perempuan ya, tapi dia juga sama-sama suka bola dan suka AC Milan gitu, karena apa yang saya lakukan itu ternyata memberikan dampak ke dia, memengaruhi dia gitu. Ini pendidikan pun juga akan mempengaruhi bagaimana cara pandang seseorang. Oh ya, satu hal lagi ya, ini salah satu pelajaran yang mungkin kalian bisa pahami. Uh, Dulu saya pernah disampaikan sama salah satu pejabat, dan sebenarnya ini juga yang saya yakini juga ya, bahwa uh, lebih pintar di Belanda. Apakah perkuliahan di Belanda jauh lebih baik daripada di Universitas Indonesia? Tidak. Saya berani mengatakan bahwa tidak. Justru untuk masalah ilmu, menurut saya lebih bermanfaat ilmu yang saya dapat di UI, di Universitas dibandingkan di Amsterdam. Tapi ternyata ketika saya di luar negeri, itu ternyata ada hal lain yang sebenarnya bisa saya pelajari, yaitu bagaimana sehingga tidak akan kita temui
temui orang buang sampah sembarangan karena mereka malu sendiri gitu kan. Nah, hal tersebut itu adalah hal yang bagus. Kalian pernah makan ke KFC, ada budaya, ada satu gerakan yang namanya berberes sendiri ya? Iya, Pak. Tahu ya? Itu di Amsterdam, itu di sana pun saya juga melihat hal itu. Jadi kita berberes sendiri apa yang kita makan, kita karena ketika kita nggak membereskan itu, orang ke kita itu sinis. Jadi mereka itu jadinya pandangannya sinis gitu. Nah, kita jadi mau adalah beberapa contoh bagaimana kuliah di luar negeri itu sebenarnya adalah kita untuk mempelajari hal-hal yang baik dari negara tersebut. Bukan berarti bahwa pendidikan mereka jauh lebih baik dari kita, enggak, bukan itu. Dan itu terus rekan atau teman sebaya, nah ini banyak ininya ya, banyak contohnya bagaimana rekan yang baik itu dapat membuat kita jadi lebih pintar. Kalau kalian mengenal yang konsep apa sih namanya? Itu kan salah satu contoh dari bagaimana pengaruh teman itu ke kita gitu kan. Orang yang pinter apa sih ngajarin teman lainnya, orang yang pinter etika dan anti korupsi ngajarin yang lainnya. Enggak ya, etika dan anti korupsi bukanlah mata kuliah yang memisahkan antara orang pintar dan orang nggak pintar ya. Enggak seperti halnya principal accounting atau advanced accounting. Masyarakat juga mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan diri kita, pengalaman juga. Orang mengatakan, ini beberapa sudah marah, peka terhadap kritik, cenderung mempertahankan pendapatnya atau self-defense, meskipun pendapat itu salah. Suka kalau dipuji, suka dielukan, apabila disebut gelarnya, makin merasa besar dan rajin bila dipuji. Senantiasa mengeluh, mencela, atau meremehkan. Jadi di sini kelihatan yang baris kedua itu, maksudnya yang kalimat kedua itu kan kelihatannya hal yang bagus, tapi ternyata itu membawa dampak negatif ya. Termasuk yang terakhir nih yang banyak di mahasiswa Indonesia, pesimis serta takut bersaing dengan orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Contoh konsep diri yang positif, percaya diri, optimis, profesional, rendah hati, dan peduli. Metode bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif adalah dengan positive thinking dan memiliki kekuatan potensial yang kita kembangkan. Nah, itu salah satu positive thinking-nya, hal yang bisa kita lakukan dalam berpikir positif adalah menanamkan ke diri kita bahwa saya bisa sukses, saya adalah orang baik, dan saya bisa ketika kalau di dalam agama Islam misalnya kita mengenalnya dengan kata kun fayakun ya. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu diartikan di Indonesianya adalah yang penting yakin gitu kan. Nah, itu banyak digunakan oleh, kalau dalam joknya itu banyak digunakan oleh sopir bus ketika dia mau menyalip lambung dari kanan kan, yang penting yakin gitu. Guyonannya aja tapi itu ya. Bagaimana dengan potential power? Jadi memperkuat potensi yang dimiliki adalah dengan mengetahui apa sih menjadi potensi diri. Nah, ini yang dulu pernah saya tanya, kira-kira kelebihan kalian apa gitu kan? Dan apa yang bisa kalian kembangkan dari kelebihan tersebut? Dengan cara apa? Pendidikan, pengalaman, termasuk membaca dan menulis. Oke. Percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Ciri orang percaya diri ini, oke, rumus percaya diri, positive thinking, potential power, dan adanya action. Itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kita. Jadi segera bertindak, jangan terlalu banyak pertimbangan, kurung yang menjadi ketakutan Anda. Jadi ketika tadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi ketakutan kalian, kalian kurung ketakutan itu. Yakini bahwa aktivitas atau apa yang kalian lakukan itu penting dan bermanfaat.
Dan yang kalian harus sadari bahwa menunda itu berarti memperbesar kegagalan. Oke, ini tips praktis meningkatkan percaya diri. Oke, itu ya hal penting yang pengen saya kembangkan karena saya berpikir bahwa ini adalah salah satu mata kuliah bagaimana meningkatkan soft competence kalian. Jadi tidak hanya terkait dengan kalian berhubungan dengan orang lain, tapi juga menyangkut diri kalian sendiri. Atau bahasa kerennya, bahasa indinya adalah berdamai dengan diri kalian sendiri. Oke, ada pertanyaan? Ini terakhir ya, perkuliahan kita untuk sebelum UTS. Jadi nanti kalian persiapkan. Sampai sekarang kayaknya belum diinfokan ya, apakah saya lupa namanya, PPMK apa? UOL, Pak. Kalau etikor. UOL kan ya. Udah dipastikan UOL ya. Iya. Iya. Kalau UOL itu berarti kalian mengerjakan di jam ujian ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ingat pesan saya, isi semua soal. Jangan sampai ada yang kosong. Gunakan semua pengetahuan yang kalian miliki dari hasil diskusi kita atau dari hasil analisis kalian. Karena saya sering melatih kalian bagaimana membuat argumen atau alasan, saya pikir kalian bisa lah menjawab itu semua. Jadi apapun kasus yang muncul, itu kalian coba kembangkan dengan pengetahuan yang kalian miliki. Ya, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau kosong, saya nggak bisa ngasih nilai. Oke, cukup sekian. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup. Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Kamu Zara, kamu lagi di mana? Lagi di halaman rumah, Pak. Oh, banyak anak kecil ya di situ. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya ya. Gung bisa bantu screen capture nggak, Gung? Kita foto bareng ya. Bisa, Pak. Oke. Tuh, Offline udah ini, perbaikin rambutnya. Oke, kita screen capture dulu ya. Semoga kita ketemu lagi setelah UTS. Satu, dua, tiga. Bentar ya, Pak. Saya lepas masker dulu ya. Ya. Oke, lagi. Ya, Gung. Lagi ya, Pak. 1, 2. Halo? Halo, Udah, Pak. Gung? Tunggu, Pak. Tunggu sekali lagi. Oh, iya. Sekali lagi, Pak. 1, Oke. 2, 3. Oke. Makasih banyak ya semuanya. Terima kasih juga buat Agung ya yang udah memfasilitasi Zoom. Oke, sampai ketemu lagi. 3 minggu lagi. Sukses ya buat ujiannya, termasuk ujian mata kuliah yang lain ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cekan. Terima kasih, Pak. Terima kasih,